di-download. Minggu lalu saya menjelaskan tentang keseimbangan air dan elektrolit. Jadi kenapa ini penting? Karena keberadaan elektrolit ini adalah sangat bagus untuk mengatasi apabila hewan mengalami dehidrasi. Jadi pengetahuan infus di sini saudara-saudara memperdalam ya, karena nanti begitu koas pemilihan infus itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Saya pernah menyusun sebuah buku yang berjudul tentang patologi klinik veteriner khusus mengenai gangguan cairan tubuh. Nah, di situ ada peran daripada elektrolit tergantung dari tingkat dehidrasi. Nah, pada kesempatan hari ini merupakan pertemuan terakhir dari saya, perkuliahan terakhir dari topik ini, tentang keseimbangan asam basa. Ya. Keseimbangan asam basa. Jadi asam basa dalam tubuh itu harus seimbang, tidak boleh cairan tubuh terlalu basah, tidak boleh terlalu asam. Baik, kita mulai saja. Keseimbangan asam basa. Menurut teori modern dari Bronsted itu ya dan Lori, bahwa apa itu asam? Asam itu adalah suatu bahan yang dapat merupakan molekul. Jadi merupakan molekul ion atau gugus yang dapat membentuk ion hidrogen A. Jadi asam itu apa? Membentuk ion hidrogen A yang bermuatan positif. Jadi ion A itu bermuatan positif yang disebut dengan proton dan disebutlah proton donor. Di asam itu menyediakan A plus proton donor. Sedangkan basa itu apa? Suatu bahan yang dapat merupakan molekul atau ion atau gugus yang dapat mengikat proton. Jadi dia yang akan mengikat proton. Dan disebutlah proton aseptor. Jadi harus ada di mahasiswa bisa membedakan asam itu adalah sumber A+, proton donor, sedangkan basa itu adalah proton aseptor. Ya. Jadi ini contohnya ini asam H2SO4. Dia akan menghasilkan H plus H dan SO4 sebagai basa. CH3COOH menghasilkan H juga, asam ya, plus turunannya. Ya. Nah, itu sedikit tentang apa yang dimaksud dengan asam, apa yang dimaksud dengan basa. Asam penyedia A plus H atau proton donor, sedangkan basa adalah proton aseptor. Nah, sekarang bagaimana keberadaan asam di dalam tubuh itu seperti apa sebetulnya? Ini yang penting. Kenapa tidak boleh terlalu asam? Kenapa tidak boleh terlalu basa? Di dalam tubuh, asam dan basa ini berada dalam keadaan seimbang. Nah, itu kata kuncinya. Di mana derajat keasaman darah dipertahankan pada pH 7,4 atau bervariasi antara 7,3
7,35 sampai 7,45. Jadi keberadaan asam dan basa dalam darah ini harus suatu seimbang, yaitu pada pH 7,4. Di samping itu, reaksi seluler, artinya reaksi dalam sel, dan biokimia dalam tubuh tergantung dari ring pH tersebut, yaitu sekitar 0,3. Jadi ada ring dalam reaksi sel, dalam biokimia dalam tubuh tergantung dari ring pH, yaitu berkisar antara sekitar 0,3 dan dalam keadaan seimbang. Jadi bisa turun 0,3, naik 0,3. Jadi keberadaan asam, keberadaan pH dalam darah itu pH-nya itu 7,4. Keadaan keseimbangan ini dapat dipertahankan karena adanya beberapa sistem di dalam tubuh yang dapat mengaturnya dan disebutlah sistem homeostasis. Nah ini hilang ya. Apa bisa dilihat di materinya? Bisa, Prof. Oke, tadi hilang ini. Nah, sekarang adik-adik mahasiswa ini saya titipkan satu poin di sini. Adalah sistem hemostasis. Dalam tubuh itu ada namanya sistem homeostasis. Untuk apa? Untuk mempertahankan asam dan basa supaya tetap seimbang 7,4 di dalam darah. Nah, mari kita pelajari sekarang apa yang dimaksud dengan sistem homeostasis. Nah, ini. Jadi dalam tubuh itu luar biasa sebetulnya ya. Kita hanya bisa mempelajari lagi. Sudah diatur sebetulnya untuk keseimbangan asam basa itu dengan 4 sistem ini yang disebut dengan sistem homeostasis. Yang pertama adalah sistem dilusi atau pengenceran. Yang kedua sistem baper atau penyangga, sistem penyangga atau sistem dapar sama. Yang ketiga sistem respirasi atau pernapasan. Yang keempat sistem mekanisme kerja ginjal. Ini pengetahuan ini adik-adik mahasiswa sudah dapat di fisiologi, tapi saya juga ingin mereview begitu supaya nyambung nanti dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan patologi klinik. Jadi adik-adik mahasiswa harus ingat sistem homeostasis yang mempertahankan asam dan basa dalam darah, yaitu 7,4 dengan 4 cara. Pengenceran atau sistem dilusi, sistem baper penyangga, sistem respirasi, dan sistem mekanisme kerja ginjal. Mari kita pelajari satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan sistem dilusi? Kalau secara umum dilusi itu kan pengenceran. Jadi diencerkan ya. Nah, coba kita lihat ilustrasi ini. Jika di dalam tubuh terbentuk suatu asam atau H, hasil metabolisme yang meningkat, terbentuk asam, maka asam yang terjadi
akan masuk ke peredaran darah dan ikut beredar melalui berbagai bagian cairan tubuh sehingga kadarnya menjadi rendah, jadi asam, asidosis dia. Meskipun hal ini merupakan proses yang pasif, tetapi yang penting kadar asam ini menjadi rendah sehingga pH akan tidak banyak berubah dari keadaan normal. Ini yang diharapkan sistem dilusi ini. Jadi kalau ada asam yang hasil metabolisme meningkat, terbentuk asam, maka akan terjadi berbagai bagian cairan tubuh sehingga kadarnya menjadi rendah. Ya, artinya diencerkan begitu asamnya ini supaya asam yang tinggi yang ada di darah ini tidak mempengaruhi keseimbangan asam basa. Jadi itulah dilusi, diencerkan oleh cairan tubuh ini supaya tidak menjadi asidosis. Kalau asidosis kan mengalami gangguan. Itulah tentang pengenceran dilusi yang dimiliki oleh tubuh dalam hal ini pada sistem pembuluh darah. Yang kedua adalah sistem baper atau penyangkal. Sistem ini terdiri dari asam lemak dengan garamnya. Sistem ini dapat mencegah terjadinya perubahan pH dalam cairan tubuh dalam batas-batas tertentu. Misalnya terjadi suatu asam, maka sistem ini bekerja. Ada beberapa sistem baper di dalam tubuh secara umum. Sistem baper yang menentukan pH darah adalah ini. Ada namanya sistem bikarbonat. Kalau misalnya asam itu naik, maka H itu akan menjadi tinggi, maka sistem baper bikarbonat ini yang bekerja. H2CO3 ini. Jadi menangkal itu. Ada sistem fosfat H2PO4 akan diuraikan. Ada juga di dalam plasma darah sistem plasma protein. Memang sistem ini harus pelan-pelan dipelajari baru bisa nangkap. Kalau hanya tergesa-gesa memang susah nangkapnya. Tapi pada pagi hari ini paling tidak saudara sudah tahu bahwa ada sistem baper. Bagaimana sistem itu nanti pelajari lebih jauh. Khusus sistem bikarbonat merupakan salah satu sistem untuk evaluasi timbangan asam basa. Jadi kalau terjadi gangguan asam atau basa, sistem bikarbonat ini yang merespon begitu ya. Nah ini sebagai penjelasannya. Di dalam plasma, cairan interstisial dan cairan intrastisial H2CO3 dengan HCO3-. Kemudian H protein atau proteinat H2PO3 berbanding HPO4. Asam organik dan garamnya. CSF, cairan intracellular fluid, mengandung protein yang kadarnya lebih tinggi daripada plasma
di dalam plasma sistem baper HCO3 ini dan protein ini punya peranan yang lebih penting. Jadi kalau dalam plasma atau dalam pembuluh darah ini yang berperan HCO3 dan protein ini. Sedangkan di dalam cairan interstisial yang lebih berperan ada sistem baper itu HCO3 dan hemoglobin yang punya peranan lebih penting. Bagaimana di dalam eritrosit? Nah, yang berperan di sini adalah H2CO3. Jadi masing-masing sel itu bapernya beda-beda gitu ya. Itu dulu dipegangnya. Kalau di plasma ini yang berperan, kalau di eritrosit ini yang berperan, sistem baper yang tadi 3 itu. Di dalam eritrosit H2CO3, HCO3. Kemudian HB, B. HBO2, HBO2. Ini memang kalau di biokimia nanti ya, pelajari lebih dalam ya di sini. Ini reaksi-reaksi biokimia sebetulnya yang masuk ke sistem baper. Mekanisme kerja baper. Jika ada penambahan asam, kalau penambahan asam itu adanya H. H plus HCO3 diuraikan menjadi H2CO3 jadi netral. Ini namanya baper penyangkanya. Kemudian H ditambah pH. pH ditambah HPO4 akan menjadi H2PO4. H ditambah protein menjadi H protein. H ditambah HB jadi HB. H ditambah HBO2 menjadi HHBO2. Nah, seperti itu. Jadi begitu ada asam ditangkap langsung, tangkap gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana kalau ada penambahan basa? Kalau basa atau OH. OH. Kalau ada OH yang masuk, basa, kalau basa masuk, artinya OH, H2CO3 akan mengikat itu menjadi HCO3 plus air. OH plus H2PO4, HPO4 plus air. OH, H protein, proteonat plus air. Itu namanya. Sistem bapernya, ya. Kalau POH ditambah basa apa? Ada yang tahu? POH ditambah basa. Ada yang tahu, ada dari mahasiswa? Belum ya? POH. Akan terbentuklah rujak. Coba. POH itu kan poh bahasa Balinya. Ditambah basa menjadilah rujak. Nah, itu guyonan ya. Pagi-pagi guyonan kan bagus ketawa. Kok kira dia apa? Nah, itu sistem Bercanda, baper. rupanya Nah, asli. bagaimana sistem respirasi sekarang yang mengatur asam basa ini? Coba kita pelajari ya. Ikut sertanya mekanisme respirasi sebagai pengatur keseimbangan asam basa. Jadi pernapasan ini juga ikut mengatur. Dipengaruhi oleh apa? Sensitivitas pusat, pernapasan, di mana kalau mula-mula PCO2 tinggi,
karena adanya hipoventilasi artinya penurunan ventilasi, penurunan pemasukan oksigen namanya ya, maka kadar ion H akan meningkat pula. Menyebabkan pH darah akan turun. Pusat pernapasan akan terpacu sehingga terjadilah hiperventilasi. Jadi hipo menjadi hiperventilasi. Jadi napasnya lebih banyak sehingga oksigen banyak masuk. Dan tekanan CO2 akan turun. Kadar ion H juga turun. Itu ya. pH darah akan naik. Maka akan terjadilah depresi pusat pernapasan. Dan akan terjadi hipoventilasi dan seterusnya. Nah, ini coba nanti dibaca pelan-pelan, dipelajari pelan-pelan. Kata kuncinya adalah adanya sensitivitas pusat pernapasan. Jadi sistem respirasi seperti itu. Mekanisme ini berusaha mendekatkan rasio bikarbonat dan asam karbonat menjadi normal. Meskipun kadar asam atau bikarbonat lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. Sehingga pH akan selalu mendekati normal. Nah, inilah pentingnya buffer di sini. Apa namanya? Sistem respirasi. Anderson Hasselbalch mempunyai rumus ini. Ya, yang menemukan bagaimana pengaturan respirasi ini kalau terjadi tiba-tiba ada asam masuk banyak. Bagaimana cara ngaturnya? Seperti ini. Jadi sistem respirasi. Nah, yang terakhir bagaimana hemostasis yang diatur oleh ginjal, mekanisme kerja ginjal. Nah, kerjanya ini ada dua. Kalau ginjal ini bekerja dengan dua sistem. Satu, ekskresi asam, pengeluaran asam. Nah, modelnya seperti ini. Coba kita dengarkan ya. Setiap kali di dalam tubuh senantiasa terbentuk asam. Jadi kalau orang atau hewan, manusia makan, maka akan terbentuk ion H atau asam atau ion H. Dan setiap kali juga ion H dikeluarkan lewat ginjal. Nah, itu dulu dipahami. Terbentuk, dikeluarkan. Ion H yang diekskresikan keluar ginjal selalu dalam bentuk terikat sebagai garam sulfat. Jadi dia tidak sendiri terikat ini. Baik garam sulfat, fosfat, atau menjadi ikatan amonium. Itu. Jadi ternyata kompleks juga ya. Mungkin baru hari ini mendengarkan ada sistem-sistem seperti itu. Homeostasis, sistem mekanisme kerja ginjal. Nah, ini dengan cara ekskresi asam, mengeluarkan asam pokoknya. Caranya adalah seperti yang tadi. Yang kedua adalah ekskresi amonia. Ketika makan protein, terbentuk amonia dikeluarkan. Ekskresi amonia ini terjadi bila timbul asidosis. Asamnya terlalu tinggi, asidosis. Di mana pH darah itu sangat asam, asidosis. Untuk menetralkan asam ini, baper basah kurang cukup. Jadi yang tadi kita ceritakan itu kurang cukup, belum tidak mampu. Oleh karena itulah akan memacu terjadinya deaminasi. Jadi
mengurangi atau pengeluaran amina. Dan terbentuklah NH3. Yang dengan ion H akan menjadi H4, NH4. Yang selanjutnya dapat mengikat fosfat atau sulfat untuk dikeluarkan lewat urin. Jadi seperti itu dia mekanisme kerja ekskresi amonia. Supaya begitu kasus-kasus asidosis, kalau hanya mengandalkan baper aja tidak cukup, maka ini yang bekerja. Dilakukanlah deaminasi namanya. Ya. Skema proses ekskresi asam basa. Nah, ini nanti bisa dipelajari secara pelan-pelan ya. Skema produksi amonia dalam tubuh kristalis. Ini bagaimana terbentuknya yang tadi penjelasan tadi itu. Ya. Mekanisme kerja ginjal seperti apa dia kerjanya dalam hal mengatur asam basa sebagai baper dengan dua cara tadi. Metode untuk menentukan keseimbangan asam basa. Salah satu metode untuk menentukan keseimbangan asam basa adalah dengan blood gas atau analisis pH. Alat ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Alatnya teliti, mempunyai elektrode untuk menentukan pH dan tekanan CO2 dalam darah. Yang ketiga, bikarbonat dihitung dengan persamaan Anderson dan Hansetbach. Nih, jadi ada rumusnya. Nah, kita FKH tidak punya, kalau mau tahu bagaimana kerja alat ini, silakan ke Rumah Sakit Sanglah. Di sana ada ya. Ada, saya pernah di sana ikut bekerja. Tetapi karena di FKH tidak berkembang, saya jadi tidak mendalami lagi tentang mengukur pH atau keseimbangan asam basa ini. Syarat sampel seperti ini. Ya, lanjut. Nah, itulah sedikit tentang fisiologi keseimbangan asam basa, di mana hewan itu dipertahankan supaya selalu normal, walaupun asamnya naik. Kan kadang-kadang hewan itu makan makan yang menghasilkan asam atau makan yang menghasilkan basa. Begitu masuk ke dalam darah, kalau asam itu masuk, jadi A proton donor, kan terjadi asidosis, mencret nanti. Itu. Kalau kebanyakan makan makanan yang menghasilkan basa, banyak yang akan meningkat, terjadilah basa. Entah kalau terjadi basa itu bisa muntah, bisa enggak. Ya. Nah, untuk itulah ada namanya sistem homeostasis. Itu saya resume ya. Sistem homeostasis itu bekerja sama dengan 4 sistem itu. Yang pertama di pembuluh darah mengencerkan, delusi, diencerkan. Kalau asamnya mempengaruhi pH, dia encerkan sehingga pH-nya jadi 0. Bisa dengan sistem baper dengan menggunakan zat-zat kimia di dalam pembuluh darah. Bisa juga dengan sistem respirasi dengan konsep hipoventilasi menjadi hiperventilasi. Yang terakhir dengan sistem ginjal, ekskresi dan ekskresi amonia. Itu kesimpulannya. Sehingga normal. Tetapi walaupun demikian, tidak selamanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itulah ada gangguan. Kita pelajari sekarang
dalam setengah jam ini. Pertama adalah asidosis, di mana pH darah lebih kecil dari 7,4. Asidosis ini ada dua, asidosis metabolik dan asidosis respiratorik. Yang kedua adalah alkalosis, di mana pH darah lebih besar dari 7,4. Ada alkalosis metabolik, ada alkalosis respiratorik. Nah, bagaimana ciri-ciri masing-masing gangguan ini? Asidosis metabolik seperti apa, respiratorik? Mari kita pelajari. Sebagai ilustrasi gangguan keseimbangan asam basa. Nah, ini nanti dilihat sepintas ya. Saya tidak terangkan. Klasifikasi gangguan asam basa. Ini. What is the blood pH? Bagaimana tentang pH darah? Bisa asidemia atau alkalemia. Bisa asidosis, bisa alkalosis. Kalau asidemia terjadi bila tekanan PCO2 meningkat. Kalau bisa juga terjadi penurunan PCO3. Nah, ini akan menimbulkan proses atau gangguan asidosis respiratori. Ingat ya, kalau tekanan CO2 meningkat, gangguannya asidosis respiratori. Yang menyebabkan HCO3 ini meningkat. Akan terjadilah respirasi asidosis dengan kompensasinya adalah metabolic alkalosis. Kemudian yang kedua, kalau HCO3-nya menurun, maka terjadilah asidosis metabolik. Kalau HPCO3 menurun. Kalau di sini kan HCO2-nya meningkat. Akan terjadilah metabolic acidosis. Nah, ini nanti hafalin ya. Di ujian saya keluarkan ini ya. Kemudian alkalemia. Kalau PCO3 menurun, kalau tadi meningkat asidosis, kalau menurun gimana? Akan terjadilah alkalosis respiratori yang menyebabkan PaCO3 menurun. Sehingga terjadilah alkalosis respiratori. Kalau PCO3 meningkat, akan menimbulkan metabolic alkalosis. Menyebabkan kalau PCO2-nya naik, menyebabkanlah alkalosis metabolik. Nah, dari ilustrasi ini saudara pelan-pelan nanti hafalin ya. Pelan-pelan. Kalau sekarang diterima saja. Nanti pelan-pelan sekali. Supaya tidak bingung. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai normal. Nilai normal. pH darah normalnya adalah 7,4. Berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Rata-rata 7,4. Ini normal. Kemudian tekanan CO2 bervariasi antara 35 sampai 45. Ini alat ini ya. Tapi kita perlu tahu ini. Kemudian HCO3 bervariasi antara 22 sampai 26
mili ekuivalen. HCO H2CO3 bervariasi dari 1 sampai 1,25 mili ekuivalen. Ini normalnya. HCO3 berbanding HCO2 perbandingannya adalah 20 berbanding 1. Base axis ini 3 plus minus 3. Nah, ini hanya alat-alat aja nih ya. Nih. Nah, sedikit ciri-ciri asidosis metabolik bagaimana? Kalau kita menggunakan glass blood itu baru bisa kita tahu. Kalau melihat langsung secara kasat mata nggak bisa ya. Harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Tetapi sekedar tahu aja ini. Beginilah ciri-cirinya. PCO3 normal, H2CO2 3 normal, pH lebih rendah dari 7. Ini yang paling khas asidosis metabolik. Kemudian defisiensi H2CO3-. Rasio HCO3- berbanding H2PCO3 lebih kecil dari 20 berbanding 1. pH-nya asam. Nih, ciri-cirinya ya. Contoh kasus asidosis metabolik apa? Nih, bisa dibaca sendiri ya untuk contoh kasus ini. Ini juga beberapa contoh soal kasus. Nah, sedangkan asidosis metabolik, tanda-tanda klinik asidosis metabolik, gangguan pernafasan, depresi CNS, gangguan keseimbangan, kemudian mungkin bisa menimbulkan koma ya. Asidosis metabolik juga pemeriksaan laboratorium, bisa urin diperiksa, pH-nya asam, kalau darah pH-nya 7,35. Plasma bikarbonat menurun, plasma klorin bervariasi. Nih, tapi ini pakai alat ya, tapi tidak apa-apa, pengetahuan saja. Terapinya ada ini, bisa diberikan. Asidosis respiratorik, ciri-cirinya PCO3 normal, HCO3 normal, PCO2 meningkat, H2CO3 meningkat. Rasio HCO3 berbanding H2CO3 turun, lebih rendah dari 20. pH lebih rendah dari 7,4. Ini ciri-cirinya ya. Bedakan antara asidosis metabolik dengan respiratorik. Sedangkan alkalosis metabolik ciri-cirinya adalah tekanan CO2 normal, H2CO3 normal, HCO3 meningkat, rasio HCO3 berbanding H2CO3 meningkat, pH lebih dari 7,4. Nih. Ini dibaca pakai blood gas tadi ya. Kalau secara fisik nggak bisa, harus pakai lab. Alkalosis metabolik, contoh kasusnya, nih nanti bisa dibaca sendiri. Tanda-tanda kliniknya apa ya. Alkalosis respiratorik, ciri-cirinya adalah HCO3 normal, tekanan CO2 turun, H2CO3 turun. Rasio HCO3 meningkat. Ini ciri-cirinya. Ya, silakan nanti dibaca sendiri. Hafal soalnya ini. Contoh-contoh kasus ini ada, silakan dibaca sendiri.
Evaluasi keseimbangan cairan tubuh. Nah, jadi itulah sedikit tentang asidosis, keseimbangan asam basa. Itulah sedikit tentang keseimbangan asam basa. Ini masih ada waktu lagi 15 menit. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya, Prof. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Eriona dengan NIM akhir 082. Yang ingin saya tanyakan, apakah proses penyeimbangan asam basa ini bisa dilakukan dengan melalui pemberian pakan gitu ya, Dok? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang harus dikuatkan itu adalah sistem homeostasis. Kalau kita menyeimbangkan dengan pakan, misalnya terjadilah asidosis, asam dalam darah meningkat. Karena apa? Yang menghasilkan asam itu apa? Misalnya, katakanlah anjing gitu ya, yang akhirnya menghasilkan H+ itu apa? Apa protein, apa karbohidrat, apa lemak? Nah, dari situ dulu kita ketahui kalau misalnya yang menghasilkan asam itu adalah, misalnya kalau makanan-makanan yang bersifat asam kita berikan, sekarang sistem baper itu pasti bekerja gitu. Pasti bekerja. Nah, lalu apakah perlu kita kasih makan untuk mengkanter keasaman itu biar turun? Bisa iya, bisa tidak. Dikatakan iya apabila kita akan membantu memberikan makanan yang menghasilkan asam basa sehingga seimbang. Tetapi sepanjang sistem baper itu bekerja dengan baik, maka kondisi itu akan cepat pulih. Tetapi akan lebih baik kalau juga kita bantu untuk memberikan pakan yang bersifat asam, basa. Jadi itu jawabannya. Jadi bisa dilakukan untuk membantu mempercepat keseimbangan itu terjadi. Demikian, Dik. Terima kasih. Oke, Prof. Terima kasih. Enggak ada sih, aku lihat enggak ada. Ada lagi? Kalau tidak ada, pesan saya adalah materi yang saya berikan ini bisa diunduh di Oase dan tolong ditambahin lagi. Ini hanya kecil sekali ini, sedikit sekali pengetahuan ini. Saya hanya berikan konsep saja bahwa di dalam tubuh itu ada ternyata keseimbangan asam basa pada pH 7,4. Supaya apa? Supaya seimbang. Tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basa. Ternyata ada sistem homeostasis yang disebut dengan sistem dilusi, sistem baper, sistem respirasi, dan kerja ginjal. Tetapi itu tidak kuat ketika terjadi asam terlalu banyak masuk misalnya, maka selalu bisa jebol. Oleh karena itulah dibedakan menjadi 4 kelainan. Kelainan asam yang disebut asidosis kalau dari respirasi. Respirasi, respiratorik dengan P CO2-nya meningkat. Kalau dari bahasanya disebutlah asidosis metabolik. Kalau alkalosisnya bisa respiratorik, dan disitulah ada mahasiswa untuk mempelajarinya. Paling sedikit hafal dulu konsep ini. Nah, setelah itu dalami lagi dalam hal pengobatan nanti di koas. Misalnya kalau diare terus, dia akan terjadi apa? Asam apa basa?
Nah, seperti itu. Ini bahasa asam ya. Oleh karena itulah dalam hal pengobatan hati-hati kalau terjadi diare jangan sekali-sekali kita memberikan obat yang bersifat asam seperti B kompleks gitu. Vitamin C misalnya, jangan akan memperburuk. Kita cari obat-obat yang bersifat basa untuk bisa menetralkan. Misalnya kalau terjadi pada ayam yang mengalami diare, kita berikan obat antibiotik enrofloxacin misalnya. Jangan yang bersifat asam, carikan yang bersifat basa. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu ada di mahasiswa gali. Oleh karena itu, ini sebagai pemicu saja untuk pengetahuan ini, tetapi nanti ada di mahasiswa yang mengembangkan. Demikian yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof.